Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa an'amana bi mudawamati af'alil awliya khasatan awliya'il fil madinatil qudus Sayyidina Sayyid Ja'far Shadiq. Walhamdulillahilladzi allamana bini'mati suhbatil awliya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina qurrata a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ulama annal kiram al aizza, beliau Romo Kiai Haji Ahmad Badawi Bashir, beliau Romo Kiai Haji Hasan Fauzi, beliau Romo Kiai Haji Muhammad Yusrul Hana, beliau Romo Kiai Haji Hafid Asnawi, beliau Romo Kiai Haji Muhammad Saifuddin Lutfi, Kiai Haji Hashim Ash'ari, wonten Romo Kiai Haji Muhammad Fathan, ugi sekaligus Ketua Yayasan Masjid Menara Kudus, Menara dan Makam Kudus. Beliau Ketua Perhimpunan Punden dan Belik, para ketua perhimpunan makam sekecamatan Sekasunanan Kudus. Beliau utaminipun Dr. Andes Haji Muhammad Zainuri, kawan-kawan dari pemerintah Forkopimda Kabupaten Kudus, Bapak Asisten, Pak Kapolres, Pandanram, Pak Kodim, lajeng Kajari, yang hadir pada malam hari ini, kawan-kawan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dari Biro Kesra, dari Kesbangpol, dan dari Kudus, DPPD Mas Haryanto. Yang kami banggakan, moderator Ilal Abad. Ketika saya di sini selalu dimoderatori oleh beliau, Bapak Kiai Abdul Jalil, yang bisa menggugah dan menyemarakkan acara taksis yang ke-491. Insya Allah masih 10 tahun lagi ya beliau terus ini kayaknya. Kawan-kawan dari Suluk Tajuk Menara, insya Allah kapan-kapan di gubernuran kita. Oke, setuju ya? Utamanya tadi yang menarik Lir Ilir, itu lagu yang menangkan saya waktu nyalon wakil gubernur kedua. Dan kami memiliki tanggung jawab untuk mengabadikan, mematenkan tembang Lir Ilir, dan alhamdulillah sudah kita daftarkan ke UNESCO. Jadi sudah kita patenkan lagu Lir Ilir dari Jawa Tengah, dari Kesunanan, Sunan Kalijaga. Pada malam hari ini saya mengajak kita bersama-sama bersyukur bahwa taksis atau meneladani para aulia itu sebuah kenikmatan. Kalau tadi disampaikan ada wali dari pemerintah, ada wali Kiai Basir yang benar-benar wali dari pesantren,
karena memang wali itu unik-unik. Sehingga ketika tadi beliau menyampaikan wali itu macam-macam, saya teringat ada salah satu wali yang termasuk ahli fikih dan imam, menjadi imam madhab, salah satu madhab, Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah ini memiliki murid banyak, tetapi yang fenomenal adalah murid beliau yang bernama Abu Yusuf. Karena Abu Yusuf ini murid yang tidak memiliki apa-apa, yang paling miskin lah. Bahkan ibunya itu sebenarnya menitipkan Abu Yusuf ke gurunya Imam Abu Hanifah itu sebenarnya bukan untuk belajar, tapi untuk mengambil hartanya, kira-kira seperti itu. Karena Abu Hanifah ini sosok ulama wali yang kaya, jadi kalau ada orang kaya jadi wali ya wajar aja karena ada sejarahnya. Jadi enggak kayak ya Kiai Ahmad Badawi Basir gitu kan, kira-kira kewaliannya yang wali-wali yang warok gitu kan ya. Tapi saya pengennya yang jadi wali yang wali-wali yang kaya aja, jadi hidupnya enak. Jadi Abu Hanifah itu memiliki murid Abu Yusuf. Bahkan salah satu kewalian beliau itu ya dengan Abu Yusuf itu. Karena ibunya itu memarahi Abu Hanifah. Abu Hanifah, saya itu nyuruh anak saya Abu Yusuf ke rumah kamu itu bukan untuk ngaji. Kamu tahu kalau saya itu nggak punya uang, jadi saya titipan kamu itu supaya Abu Yusuf ini bisa paling enggak ngirimi aku duit gitu. Kau malah mau jak ngaji terus kapan kamu? Udah Abu Yusuf kamu pulang aja. Kalau Abu Hanifah enak dia ngajar kaya, sedangkan kamu kalau nggak belajar terus nggak punya ilmu, skill, nanti mau jadi apa? Bener-bener diambil. Jadi wali dimarahin itu ya biasa-biasa saja. Ya nggak marah sama sekali, diambil gitu, dibawa pulang Abu Yusuf. Besoknya Abu Hanifah datang ke ibunya ngambil lagi Abu Yusuf. Diambil lagi, enggak, kamu harus balik lagi, diambil. Terus mau kasih apa? Kata Abu Hanifah, udah ibu kamu santai aja, nanti Abu Yusuf ini akan makan makanan raja. Kira-kira kalau makan makanan raja itu kan ya kaya juga. Setelah belajar sekian tahun, ini yang menarik. Ketika Abu Hanifah itu menjelang wafat, semua murid-muridnya itu dikumpulin. Beliau berwasiat semuanya hartanya itu diserahkan kepada murid-muridnya. Sedangkan Abu Yusuf ini ketinggalan. Mungkin waktu itu dia panggil ibunya sehingga waktu wasiat pembagian harta kekayaannya itu nggak berada di tempat. Sehingga beliau ketika datang itu kaget. Ini kok murid-muridnya Abu Hanifah ini bawa pakaian-pakaian yang bagus-bagus kok nggak kayak saya ketinggalan. Saya ketinggalan apa ini? Iya tadi Abu Hanifah guru kita sudah membagikan hartanya semua. Kalau kamu mau masuk ya mungkin tinggal baju yang dipakai Abu Hanifah saja. Benar, Abu Yusuf itu ketika masuk, ini murid-murid tadi kenapa kok bubar guru? Ya semua sudah saya kasih semua, saya suruh pulang semua. Tinggal kamu, kalau kamu masih mengharapkan ya tinggal baju saya ini aja. Ya tunggu saya kalau sudah meninggal kamu pakai baju saya ini. Tapi kalau kamu mau saya wasiati untuk bekal kamu, ya saya akan kasih wasiat. Itu wasiatnya lucu. Ya wat lahu maniyun kamaniyir raja. Jadi kelelawar itu kalau ada anak-anaknya burung-burung wat itu ya mungkin kelelawar. Kelelawar itu punya maninya seperti laki-laki itu cekeli pokoknya. Iku sing dadekno kowe sugih ngoten niku. Jadi ada wali memberi wasiat yang aneh-aneh nggih wajar kadang nggih. Kadang ono sing kan mlampah wonten sing bingungno kados Abu Yusuf itu. Iki guruku ngalim fikih, ngalim hadis, kenapa kok ora masihati tentang hadis kalau fikih? Malah masihati niku lucu. Manuk wat-wat iku duwe manine kaya manine wong lanang ngoten niku.
Jadi wasiat yang luar biasa anehnya. Tapi itu yang membuktikan bahwa beliau adalah wali. Sampai akhirnya ketika beliau sudah ditinggal oleh gurunya, setelah ditinggal oleh gurunya itu tiba-tiba sang raja di Baghdad itu memiliki permasalahan dengan istrinya. Ya, kalau raja itu ya beda dengan tadi Kiai Fathan yang mengatakan di dunia itu hanya satu saja. Kalau raja istrinya kan ya enggak 15 mungkin atau seberapa gitu. Ya sampai lupa, yang jelas raja ini lupa istri yang satu ini enggak pernah digilir. Enggak pernah digilir mungkin budah bulanan. Karena sebab ya mungkin ya sudah tua juga, jadi sudah milihnya yang muda-muda, yang seger-seger. Jadi istrinya ini lama nggak dikunjungin, tiba-tiba keingat raja ini, saya punya istri ya, saya gilir sudah berapa lama ini. Lalu datang raja itu ke kamar istrinya itu. Ketika masuk ke kamar istrinya itu kaget, ternyata di tembok itu ada mani, ada cipratan mani di tembok. Bingung. Awakmu gara-gara wis ora tak gilir terus apa nglebokno wong lanang nang kene. Kira-kira gitu. Dan si perempuan, si istrinya ini bersumpah-sumpah betul, saya enggak pernah memasukkan laki-laki sama sekali. Saya ini adalah istri yang tipikal setia. Tapi ada buktinya ini, nyatanya ada maninya laki-laki ini di sini. Ditanya ke semua orang. Menurut kamu ini maninya mani siapa? Ya maninya orang, laki-laki. Ya berarti kan istri saya pernah memasukkan laki-laki semua. Istrinya bingung. Lalu Abu Yusuf itu keingat apa yang disampaikan gurunya Abu Hanifah. Wat lahu maniyin kamani rijal. Datang beliau. Raja jangan marah dulu, jangan murka dulu. Saya bisa memberikan solusi ini, membuktikan bahwa istri Anda itu tidak selingkuh, tidak memasukkan laki-laki. Kalau boleh tanya, maninya itu di mana? Di tembok sebelah mana? Boleh nggak saya ke atas? Di atas itu ada lubang. Ketika beliau masuk ke situ benar, di situ ada burung wat-wat. Nah ini burung wat-wat ini maninya seperti laki-laki. Ya akhirnya dicoba, benar. Ketika keluar maninya wat-wat itu seperti maninya seorang laki-laki, dia diangkat menjadi qadil qudud pertama kali. Sehingga ketika jadi qadil qudud ya jadi mahkamah konstitusi itu kan sering diundang presiden lah. Sehingga beliau akhirnya kan makan makanan raja, ibunya ini baru mengetahui bahwa kewalian Abu Hanifah. Jadi mulai awal dia mengatakan dia Abu Yusuf ini gak usah khawatir ibu, dia akan makan makanannya raja. Gitu. Jadi akhirnya beliau menjadi orang yang kaya ya karena khidmah kepada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memikirkan bahwa pesan dari orang tuanya datang ke sana itu untuk bekerja mencari uang tapi nggak mau, tetapi angkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kisah-kisah seperti ini yang harusnya tadi sesuai dengan temanya bahwa kali ini temanya membumikan ya, menebar energi peradaban aulia, menebar energi. Jadi energi itu ya kekuatan, bahwa apa yang dilakukan oleh para wali, apa yang disampaikan oleh para wali terkadang nyeleneh. Tidak bisa ditangkap oleh akal secara kasat. Seperti Gus Dur. Ketika beliau jadi presiden itu siapa yang enggak menghujat, termasuk pengikutnya Gus Dur yang kuat sampai sekarang seperti Kiai Badawi ini. Itu dulu ya saya rasa juga ikut menolak ketika beliau Gus Dur itu mencabut tab
terkait PKI. Semua orang itu menyalahkan Gus Dur karena PKI dianggap oleh kalangan Nahdliyin, khususnya pesantren, yang memusuhi pondok pesantren. Semua murka. Tetapi kata Mbah Maimun, Gus Dur itu kalau nggak mencabut itu nggak jadi wali, kata Mbah Maimun gitu. Jadi walinya Gus Dur itu ya karena nyabut itu. Itu kayak saya waktu itu dipanggil sama Mbah Maimun. Saya dipanggil Mbah Maimun di kamar ketika orang-orang banyak menghujat, banyak marah sama Gus Dur. Mbah Maimun dengan santainya, itu karena ini Gus Dur itu jadi wali. Kenapa? Karena dengan mencabut itu TAP MPR ini kiai-kiai terselamatkan. Karena di dalam kitab-kitab fikih tidak ada yang namanya dosa itu turunan. Jadi yang dilakukan orang tua ya kesalahannya itu tidak sampai kepada anak. Makanya tidak jarang terkadang anak-anak itu atau ulama-ulama adai itu terkadang malah bukan dari anak yang baik-baik, tetapi anak dari nyuwun sewu, orang tuanya nakal, punya anak, ya kan, sehingga sengojo, anak yang nggak sengaja terus tiba-tiba jadi wali, itu juga banyak, jadi kiai itu banyak. Artinya tidak ada dosa orang tua kepada turun-temurun, sehingga ini menyelamatkan umat Islam, menyadarkan umat Islam, sehingga orang-orang yang memiliki darah-darah dulunya nenek moyangnya menjadi PKI, tapi sekarang sudah berperlakuan baik, dia bisa bekerja, bisa beribadah dan lain sebagainya dengan baik. Ini yang menjadikan wali. Jadi kadang wali itu ya seperti ini. Maka saya senang dengan tema kali ini, bahwa apa yang dilakukan wali ini sudah harus kita mulai buka lagi, mulai kita ceritakan lagi. Apalagi di era zaman saat ini, era-era kalau mengatakan itu, ada yang mengatakan generasi stroberi, ada generasi zilenial, ada yang mengatakan generasi Z, ada stroberi, terus apa lagi ya? Alpha itu kan yang lama-lama kayak jenengan itu. Nah, saya merasa ini yang kurang kita acara kali ini. Saya melihat yang datang itu tua-tua, terus punden semua, terus membumikannya itu bagaimana? Oh, yang di luar ya, sungkan ya, berarti artinya orang Kudus memang benar-benar meneladani wali-wali lah. Jadi yang tua-tua itu yang didepankan itu kan, yang muda-muda di belakangkan. Makanya saya ini ya agak suul adab, sejajar dengan beliau. Jadi memang kita harus mengundang. Dan tadi saya senang, saya baru tadi pagi itu diskusi dengan Forkopimda Provinsi Jawa Tengah terkait sejarah, belajar peradaban, belajar sejarah. Karena sejarah inilah yang menjadi pegangan kita untuk kesatuan, untuk kebersamaan. Tanpa sejarah kita pasti akan berantem, kita akan pasti bercerai-berai. Dan negara kita ini juga negara yang majemuk. Pesantren mengatakan tanpa adanya pesantri negara ini nggak akan merdeka karena ada fatwa dari Hadratus Syekh. Yang petani juga sama. Dulu itu pejuang, kalau nggak ada petani siapa yang ngasih makan, orang nggak ada anggaran APBD-nya. Apalagi APBN belum ada waktu itu. Mereka ya datang ke para petani menyampaikan saya ini pejuang, lalu datang dikasih makan para petani, pedagang ikut andil untuk memperjuangkan kemerdekaan negara
kita. Dan sejarah inilah yang harus kita kemas, apalagi para wali ya. Jadi para wali ini juga luar biasa untuk kita modernisasikan, tidak menjadi sebuah cerita. Kalau bisa itu ya gambar-gambar wali ini dengan dawuh-dawuhnya itu di AI kan gitu. Jadi anak-anak ketika membuka YouTube di shot apa namanya itu cerita-cerita pendek itu, ya kan, muncul lalu Sunan Kalijogo, Sunan Kudus muncul wajahnya dengan dawuh-dawuhnya, dengan cerita-ceritanya, itu akan menarik. Karena anak-anak kita, generasi-generasi sekarang itu enggak akan, beliau anak-anak itu senang membaca sejarah, membaca peradaban. Mereka itu lebih senang bagaimana menatap masa depan. Anak saya itu masih TK itu pelajarannya sudah coding. Aku dewe nggak paham coding itu piye. Dulu waktu saya ya kita belajar ilmu coding dan lain sebagainya itu setelah kita lulus SMA, setelah lulus kita aliyah, baru diajarkan. Sekarang enggak. Anak-anak kecil itu sudah diajarkan bagaimana mengembangkan literasi, mengembangkan digital, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk belajar sejarah, termasuk para wali, apa yang menjadi keramat-keramatnya wali, apalagi ngumpulin seperti malam ini, ngumpulin air dari beberapa sumur, berapa sumur? 554 air sumur di bawah kok nganggone di obor terus digotong mlaku mrene kabeh nggawa terus dikumpulno dadi siji iki, terus maksude wong cah nom-nom niku mesti iki maksude apa? Kalau kita yang hadir di sini ya ini menjadi rebutan. Tetapi kalau enggak kita kemas dengan baik, kita ceritakan dengan baik, ini juga akan luntur, kemakan usia, kemakan waktu. Sehingga ini saya senang, ya terkadang kita angkatlah wali-wali itu yang aneh-aneh gitu, kisah-kisah yang aneh seperti Abu Hanifah dengan muridnya Abu Yusuf, ini kan bikin orang tertarik. Oh ternyata wali itu ya ada yang seperti ini, untuk mengangkat karomahnya. Termasuk Mbah Maimun. Mbah Maimun itu juga salah satu kelihatan walinya itu ya karena saya. Kira-kira seperti coba kalau saya itu tidak disuruh sama Mbah Maimun di pemerintahan, kan nggak kelihatan walinya. Mau soalnya wali orang manfaat ning pondok kan gitu kira-kira. Kalau saya di pondok kan nggak manfaat, karena saingannya luar biasa hebatnya. Jadi kayak wah ini nggak kanggo. Jadi dikit ning pemerintah wae lah ben rodok kanggo. Dan ning pemerintah itu kan kayak dalili Mas Haryanto itu kan dalili santai-santai mawon kan mboten paham. Terus samping-sampingnya ini kan enak. Jadi saingannya mboten kalih Kiai Badawi malih pun. Sehingga akhirnya orang-orang membaca putra-putranya Mbah Maimun manfaat-manfaat semua, kan kira-kira seperti itu. Coba kalau saya nggak didorong di pemerintah, di pesantren, wah ini jadi kewaliannya berkurang, kira-kira seperti itu. Jadi inilah wali-wali kita itu. Terkadang yang aneh-aneh itu yang menyebabkan diangkat derajatnya oleh wali. Termasuk ada wali juga yang aneh,
gara-gara senang dengan perempuan. Itu ya ada. Jadi wali karena senang dengan perempuan itu ya ada. Dia itu perampok, begal. Suatu hari dia jalan-jalan di pasar, ada santri, putri jalan-jalan kok ayu, digoleki. Dicari. Jajal sih wong iki kok ning ndi. Sehingga beliau itu lupa dengan pekerjaannya yang biasanya menjadi apa loncat itu apa? Bajing loncat. Lupa karena perempuan. Setelah ketemu alamatnya, dia pengen nyulik, enggak nyulik harta tapi nyulik perempuan tersebut. Tapi setelah beliau datang ke rumah atau ke tempat tinggalnya santri tersebut, lalu santri itu membaca Al-Quran yang mengingatkan bahwa kamu itu udah Islam, mbok yo eling isino karo pangeranmu wayahe nguatno iman. Akhirnya beliau itu sadar karena diingatkan dengan bacaan Al-Quran. Akhirnya beliau balik ke markasnya. Ketika beliau di markas tambah stres lagi. Ojo lewat. Garunge lagi ning tempat. Tambah sumpek ya Mbak. Aku wis tobat ngoten niku. Wis lewat aku tak melu awakmu nang ndi arep haji, aku tak melu haji ngoten niku. Akhirnya jadi wali. Jadi banyak kiai-kiai atau wali-wali itu yang luar biasa. Maka ini memberikan semangat kepada orang-orang untuk meneladani tindak lampah para kiai. Termasuk ya kiai wali-wali yang aneh-aneh di Jawa Indonesia ini kan banyak ya Nan. Siti Jenar, ya kan? Dibunuh dengan wali-wali. Terus ada yang diusir dari Kabupaten Kudus mlebu nang ngene Sapiteng. Kira-kira seperti itu. Lawang mambu kotoran kok jadi wali ini kan ya aneh-aneh toh. Nah, terus hal-hal seperti ini yang menarik, saya senang. Tentu saya ingin mendorong juga kepada taksis dari baik itu Yayasan Masjid Menara maupun Perhimpunan Punden dan Belik, ini memberdayakan anak-anak muda. Kita bercerita, mereka yang mengemas, sehingga nanti tahun depan saya berharap bukan musik saja, nanti kayak ada semacam, ini kan di belakang kita ada layar, nanti bercerita bagaimana dawuh-dawuh para wali-wali itu seperti animasi yang menarik, sehingga menggugah masyarakat kita untuk mempelajari sejarah-sejarah kewalian yang ada di Kabupaten Kudus. Bukan hanya para wali Sunan Kudus dan Muria saja, tetapi juga banyak ya Asnawi dan lain sebagainya yang memiliki aroma, apalagi yang masih kurun-kurun dekat ya. Yang dekat-dekat ini kan masih banyak rekamannya, ada gambarnya, sehingga ini akan memudahkan AI. Jadi nanti suaranya bisa dibikin mirip betul, tetapi yang benar-benar kesohihannya, kevalidasinya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kayak nyata ndawuhi kita semua dengan dawuh-dawuh beliau. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan menambah semangat kita untuk bertaksis, bersyukur terhadap tinggalan para wali yang ada di Kabupaten Kudus. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.